Oke, halo semuanya, kembali lagi di video review novel. Dan kali ini tuh aku akan mereview salah satu novel distopia yang aku baca di bulan April kemarin. Dan ini tuh judulnya The School for Good Mothers, karyanya Jessamine Chan. Dan sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu nih kalau aku membaca buku ini tuh dalam rangka buddy read bersama 3 orang teman yang lain, dan kami juga mendiskusikannya secara spoiler yang bisa kamu tonton di channelnya Kak Krisan. Nah, nanti untuk link video dan juga link channelnya akan aku taruh di kolom deskripsi, jadi kamu bisa cek di situ. Dan buat kamu yang sudah baca, boleh juga mampir ke video diskusinya itu, karena kita benar-benar jor-joran banget membahas secara belak-belakan banget lah tentang buku yang satu ini. Oke, kayaknya gitu aja untuk intronya, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Novel ini bercerita tentang Frida Liu, seorang ibu yang pada suatu hari karena tuntutan pekerjaan memutuskan untuk keluar dan meninggalkan anaknya yang masih balita di rumahnya selama 2 jam. Nah, tetangganya itu ada yang ngeliat gitu kalau Frida ini kok gak ada di rumah ya, dan akhirnya tetangganya ini melapor ke polisi. Singkat cerita, Frida pun akhirnya melalui serangkaian interogasi dan juga rangkaian persidangan yang membuat dirinya ini semakin dijauhkan dengan anaknya yang namanya tuh Harriet. Hingga di satu titik final, pengadilan ini akhirnya memutuskan untuk memasukkan Frida ke sebuah sekolah atau camp yang mana di tempat itu disediakan pelatihan gitu untuk menjadi ibu yang baik, atau sesuai dengan judul bukunya ya, The School for Good Mothers. Nah, demi kembali mendapatkan hak asuhnya, Frida mau nggak mau rela melakukan pelatihan itu selama setahun penuh. Lalu apakah Frida bisa kembali mendapatkan hak asuhnya, serta bagaimana tindakan para orang di sekitarnya, kamu bisa cek sendiri di novelnya ya. Oke, di sini langsung kita mulai. Untuk pertama itu aku akan membahas tentang narasinya. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga yang akan berfokus pada Frida sebagai tokoh utama. Nah, lewat narasi yang deskriptif ini tuh kita bisa tahu bagaimana keadaan Frida yang mana di bagian awal ini tuh langsung dibuat pusing 7 keliling. Dan meskipun menggunakan sudut pandang orang ketiga, kita para pembaca tetap bisa memasuki pikiran-pikiran Frida, khususnya di bagian-bagian awal di mana Frida yang tampak anxious, stres, atau bahkan di satu titik tuh cukup depresif sih ya. Aku sendiri suka dengan bagaimana pemilihan diksi serta bagaimana penulisnya itu membangun suasana sedari kalimat pembuka yang rasa-rasanya itu langsung menyulut emosi pembaca gitu kan. Nah, ini ada sedikit FYI, jadi ketika membaca buku ini itu tuh aku baru pulang dari maraton jalan kaki 10 km, dan waktu itu kondisinya lagi bulan puasa ya. Dan aku capek gitu kan, pulang-pulang ingin membaca sesuatu yang fresh gitu di pikiran aku gitu kan. Dan ketika membaca buku ini dengan ekspektasi untuk mendapat hiburan, alih-alih aku justru dibuat emosi ketika membacanya. Jadi make sure juga untuk cek ya kamu itu trigger warningnya. Untuk alurnya di novel ini bergerak secara maju, di mana kita itu akan langsung dihadapkan dengan Frida yang sedang bercakap dengan seorang polisi untuk mengonfirmasi dirinya yang meninggalkan Harriet. Dan peristiwa yang menyusul setelah itu ternyata cukup rumit dan bikin aku pusing banget gitu kan. Sampai aku tuh kayak wait, sabar dulu satu-satu gitu kan. Saking banyaknya informasi yang langsung disodorin ke pembaca. Ya bisa aku bilang alurnya itu sebenarnya ada di dalam pace yang pas gitulah ya. Nggak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Cuma memang buat kamu yang suka jenuh dengan buku-buku dengan bab yang panjang, sepertinya buku ini akan kurang cocok nih buat kamu. Apalagi di tiap bab itu selalu ada saja hal yang bikin emosi kamu makin tersulut lagi. Selanjutnya di sini untuk tokoh-tokoh, di sini tuh sebenarnya ada banyak banget selain Frida. Dan di sini kita akan juga diperkenalkan dengan mantan suaminya yang menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Susana. Kemudian ada juga beberapa tokoh baru yang Frida temui seiring dia berada di sekolah atau di camp itu tadi. Aku suka dengan bagaimana penulis itu benar-benar menyajikan karakter yang berupa ragam gitu kan, dari A sampai Z di dalam sini, yang benar-benar bikin ceritanya hidup. Tapi at some point aku merasa penulis itu terlalu banyak memasukkan nama tokoh dan sifat karakter yang baru. Bahkan penulis itu selalu menjelaskan ciri-ciri deskriptifnya gitu, ciri-ciri fisiknya, yang mana itu literally semua tokoh dikasih kayak gitu, bikin aku kewalahan gitu kan. Jadi harus
membayangkan rambutnya, matanya, warna kulitnya dan semacamnya. Oh, banyak banget ya. Terus kalau untuk tokoh Frida sendiri, jujur aku salut karena dia ini tuh nggak menunjukkan gitu kan kalau dia itu bener-bener stres. Tapi kalau aku jadi Frida, kayaknya juga bakalan nggak sanggup menghadapi banyak ketidakadilan yang menimpa dirinya. Oh ya, FYI, Frida ini tuh sebenarnya digambarkan sebagai keturunan Tionghoa, yang mana kita semua tahu ya gimana reaksi orang Amerika kalau ketemu orang-orang imigran, especially dari Cina gitu kan, dari Tionghoa, yang tentu saja semakin menyulitkan Frida untuk menemui titik terang terhadap kasusnya sendiri. Nah, sekarang di sini aku mau bahas tentang hal yang aku suka dari novel ini. Yang pertama itu adalah bagaimana penulis di sini rasa-rasanya benar-benar menyampaikan isi hati atau pikiran seorang ibu yang mungkin selama ini mereka alami. Lewat buku ini juga jadi bisa menghargai ibu gitulah ya. Karena perjuangan mereka demi anak tuh benar-benar nggak ada batasnya. Dan juga di sini aku suka dengan konsep sekolahnya itu tadi, yang mana juga membawakan pelajaran-pelajaran parenting yang menurut aku tuh bisa diterapin banget bahkan untuk pembaca cowok kayak aku. Jadi di sini kita juga bakalan mengikuti KBM-nya tuh, kegiatan belajar mengajar di sini, yang mana tuh cukup seru sebenarnya sih kalau aku pikir-pikir gitu kan, karena memang menyajikan materi parenting secara baik gitu. Sementara untuk hal yang aku kurang suka di sini itu kayaknya bukan pure nggak suka, tapi ini tuh lebih ke bagaimana penulis benar-benar sanggup menguras tenaga dan emosiku ketika membaca buku yang satu ini. Tapi jikalau memang itu yang dimaksudkan oleh si penulisnya gitulah ya, itu artinya penulisnya benar-benar sukses menghadirkan cerita yang sedemikian rupa mengemosikannya itu. Dan ini adalah poin terakhir alias rating. Di sini aku mau kasih ratingnya tuh 4 dari 5 bintang. Meskipun cukup menguras emosi, bahkan kayaknya tiap bagian tuh ada aja gitu kan yang bikin emosi. Seenggaknya ada bagian yang bisa diambil lah dari buku yang satu ini, alias ilmu parenting tadi itu, yang menurut aku cukup membekas di aku sampai sekarang. Dan kalau kamu penasaran juga dengan opini teman-teman yang lain, berapa rating mereka juga gitu kan, bisa cek aja di videonya yang tadi itu, karena benar-benar lengkap banget kita membahas impresi kita dari awal sampai akhir dan juga rating kita masing-masing. Dan gimana perasaan setelah membaca bukunya itu juga dijelaskan di video yang itu. Oh ya, by the way, lagi-lagi aku ingatkan, jadi kayaknya ini nggak cocok untuk semua orang ya bukunya ya. Jadi pastiin kamu cek dulu trigger warningnya ya sebelum membaca buku yang satu ini. Oke, kayaknya segitu aja untuk video review kali ini. Emang gak terlalu yang wow banget, emang mau gimana lagi tuh kan. Dan aku mau mengucapin terima kasih banyak banget buat yang sudah nonton sampai sini. Dan mungkin buat kamu yang sudah baca juga untuk buku ini, boleh banget tulis di kolom komentar opininya ya. Apakah suka atau juga nggak suka nih terhadap buku yang satu ini. Oke, segitu dulu video kali ini, and I will see you on my next one. Bye bye.